Halo saudara, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di sebuah podcast yang membahas, mengupas tentang keluarga, secara khusus hubungan antara suami istri dan juga anak. Di mana lagi kalau bukan di Bilik Sejahtera. Dan seperti biasa, saya sudah hadir bersama dua narasumber, baik Ibu Kasih dan Pak Warno. Dan saya harap dalam keadaan baik-baik saja ya. Sehat-sehat ya. Amin. Puji Tuhan. Ya. TV juga ya. Puji Tuhan. Dan harapan kita semua ya, Pak Warno dan Ibu Kasih, Ya. pemirsa di rumah juga dalam keadaan yang baik tentunya. Apalagi kali ini kita akan membahas tentang anak angkat. Nah, ini pada dasarnya ketika seseorang mengangkat anak gitu ya, dia akan mengambil komitmen dalam jangka yang panjang. Karena ambil keputusan itu tidak gampang. Ada susahnya, ada sukanya, ada dukanya. Dan tentu dia menjalin hubungan itu kepada anak angkat itu, dia membentuk hubungan ikatan batin yang dalam jangka panjang, yang seharusnya tidak lekang oleh waktu. Ya, kadang-kadang di usia senja itu ada orang tua atau orang tua asuh itu yang merasa anak angkatku kok lupa ya sama aku ya di usia senja itu ya. Nah, ini yang saya bicarakan tadi, tidak gampang untuk membangun hubungan itu tadi sama anak angkat. Nah, tema kita kali ini tentang anak angkat ya, Pak Warno. Saya ingin melempar pertanyaan dulu kepada Pak Warno. Pak Warno, kira-kira kalau melihat sisi orang atau pasangan yang mengangkat anak itu, apa yang bisa diutarakan, Pak Warno? Baik. Mungkin ada tetangga atau sobat dekat. Ya, baik. Terima kasih, Bu Vivi. Ya, memang kita lihat dulu orang mengangkat anak. Orang atau sudah berkeluarga mengangkat anak. Memang yang pribadi juga mengangkat anak. Saya punya teman begitu. Jadi karena nggak punya anak, terus nggak menikah, mengangkat anak. Nah, mengangkat anak juga dalam keluarga itu karena dia tidak punya keturunan atau belum punya keturunan. Nah, ketika orang belum punya keturunan, dia mengangkat anak. Ada budaya tertentu belum punya keturunan, coba kamu angkat anak supaya nanti kamu punya anak pancingan. Nah, jadi dipancing dulu. Kalau sudah dipancing dapat, nanti dapat lagi gitu. Itu ada dalam masyarakat itu seperti itu. Terus kemudian anak angkat juga biasanya orang mengangkat anak karena belas kasihan. Jadi, aduh itu banyak anaknya. Kita angkat, kita tolong salah satu, kita asuh, kita jadikan anak angkat kita. Itu dengan hati ingin menolong. Nah, dalam mengangkat anak di sini memang motivasi itu sangat penting. Ada yang mengangkat anak karena kasih, mengasihi keluarga itu, mengasihi anak itu. Wah, anak itu perlu saya angkat supaya anak itu nanti bisa jadi orang, nah, gitu ya istilahnya gitu. Nah, memang ini sesuatu yang sangat baik, kalau sesuatu yang sangat tulus kalau bisa seperti itu. Nah, dengan mengangkat anak ini kita belajar atau orang itu belajar bagaimana supaya anak yang kita angkat itu bukan hanya anak yang sebentar, tapi untuk seterusnya, selamanya menjadi anak saya gitu lah ya. Nah, itu baik. Jadi baik sekali mengangkat anak itu, tapi tidak sedikit ketika masa sudah tua, anak itu lupa seperti disebutkan tadi ya. Lupa kepada orang tua angkatnya, karena mungkin pada waktu perjalanan hidupnya, waktu di perjalanan hidupnya itu komunikasinya kurang bagus. Itu bisa jadi, sehingga saya ini diangkat tapi
diperlakukan dibeda-bedakan. Ya. Apalagi yang sudah punya mengangkat belum punya anak, terus kemudian punya anak, bisa juga seperti itu. Jadi itu ada kasus-kasus tertentu seperti itu. Ya, tapi memang kata orang kalau kita sudah mengangkat anak itu hubungannya itu akan lebih rumit dengan orang tua asuh ya, karena memang namanya juga anak angkat ya, bukan anak pribadi. Jadi kedepannya hubungan itu pasti ada gontok-gontokan atau ada yang tidak saling mengerti atau bagaimanalah itu. Nah, ketika anak itu biasanya merasakan demikian itu ketika dia sudah mengerti, aku nih anak angkat gitu ya. Iya. Aku nih punya orang tua asuh, ternyata bukan orang tua aku kandung ini. Bagaimana menurut Bu Kasih ketika dia sudah mulai memasuki mengetahui lah kalau dia bukan anak asuh? Iya, dan memang benar ya kalau seorang anak diangkat di tengah-tengah keluarga, dia pasti mempunyai perasaan yang sensitif. Bagaimana dia melihat dirinya sendiri sebagai anak yang bukan anak kandung gitu kan. Dan padahal sebenarnya kita lihat bahwa orang tua yang mengasuh itu pun memiliki ketulusan yang begitu besar ya ketika dia mengangkat anak ini gitu ya. Jadi bukan hanya soal bagaimana orang tua itu memberikan sesuatu secara materi gitu ya, tetapi juga harus bisa mengungkapkan perhatian secara emosional. Itulah yang pentingnya, karena kadang-kadang bisa saja anak angkat itu bisa memiliki perasaan yang sensitif dan kemudian mulai bertanya, apa benar aku ini dicintai oleh mereka, atau aku ini hanya diangkat supaya menjadi pelengkap untuk keluarga ini karena mereka belum punya anak. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan ini sudah muncul dalam pikiran seorang anak angkat, maka bisa saja akan membuat hubungan itu menjadi saling mencurigai gitu ya, tidak percaya. Nah, itulah tugas kita kalau misalnya kita mau mengangkat seorang anak, berarti perhatian yang harus dibangun di awal itu ya harus benar-benar dibangun dengan penuh ketulusan, dan itu perlu dijaga supaya tidak muncul curiga-curiga tadi, apalagi untuk anak yang diangkat. Iya, benar Bu Kasih. Tadi juga Pak Warno juga menjelaskan bahwa kalau anak angkat itu masih kecil itu ya dia masih lucu, imut gitu ya, menggemaskan gitu ya, dan juga membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Namun ketika dia sudah tiba waktunya, dia sudah mengerti, ternyata nggak tahu dia mungkin ngerti dari orang lain atau dari siapa gitu ya, aku nih ternyata anak angkat. Kenapa kok aku diangkat? Latar belakangku ini bagaimana? Itu kan timbul pertanyaan. Nah, ini seperti saya alami nih. Ketika sudah mulai mengerti dan ada info, kamu ini sebenarnya iya ya, ternyata beda loh. Kalau setelah itu tuh kita mulai berpikir, oh iya ya aku beda. Oh makanya ya aku kok begini. Dari hal yang kecil saja tidak sama gitu kan. Nah, timbul pertanyaan itu. Mulailah dia mempertanyakan dirinya. Nah, kalaupun anak-anak angkat itu sejak awal dijelaskan, diterangkan bahwa kamu ini sebenarnya anak angkat loh. Nah, supaya tidak ada kebohongan atau tidak ada saling curiga tadi yang seperti dibilang. Jadi semuanya itu dipaparkan dengan jelas. Nah, itu memang sudah haknya sebenarnya ya. Haknya anak angkat supaya dia tahu kalau dia sudah remaja gitu ya. Nah, hubungan keduanya ini agar semakin baik. Nah, bagaimana menurut Pak Warno? Apakah dengan dia berperasaan, apakah aku benar-benar dicintai gitu sama orang tuaku? Nah, ini menurut Pak Warno nih bagaimana kalau dia sudah mulai mengerti? Ya, makasih Mbak Evi. Itulah ujian. Iya tuh. Ketika kita mengangkat anak, apakah kita mengangkat anak dengan tulus, dengan benar-benar itu menjadi bagian dalam keluarga, atau ya dalam perjalanannya seperti biasa-biasa masih ada pembedaan. Oleh karena itu ujian ini, pertanyaan tadi itu sangat penting, dan itu juga dialami oleh anak-anak angkat khususnya ya. Jadi benarkah aku ini anak dari bapak atau ibu? Itu memang terasa ya, terasa sekali. Terasa. Nah, disinilah kita harus belajar bahwa ketika mengangkat anak harus diangkat secara utuh. Ya, secara utuh dalam pengertian memang sudah menjadi bagian dalam keluarga itu. Tidak dibeda-bedakan satu dengan yang lain ketika memberi
hadiah, memberi makan, memberi ini itu tidak perlu dibeda-bedakan. Supaya anak itu benar-benar saya ini memang anak angkat tapi tidak dibedakan. Nah, itu yang sangat penting sekali. Jadi pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang wajar yang diberikan oleh anak. Nah, mungkin bisa saja ketika anak itu merasakan apakah itu saya ini anak siapa atau anak angkat, itu ketika memang dewasa. Iya. Ketika dewasa. Sudah ngerti. Di Alkitab itu ada loh anak angkat. Musa contohnya. Musa itu anak angkat itu. Iya. Diangkat oleh putri Firaun. Jadi anaknya. Tapi ketika sudah dewasa, dia mengerti bahwa dia itu adalah anak angkat. Makanya dia kembali kepada keluarganya, kepada bangsanya, dan dia ikut menderita bersama bangsanya. Jadi ketika mengangkat anak harus dengan sewajarnya, dalam keluarga itu diterima dengan sepenuh hati. Ya, itu yang penting, itu diterima, tidak dibeda-bedakan. Nah, itu kan teori ya Pak ya. Iya. Memang harusnya seperti itu ya. Iya. Dan saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Warno. Tapi bagaimana secara praktis itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Terima kasih. Oke, secara praktis ya. Kalau secara praktis berarti kalau sudah anak itu sudah diterima, itu artinya bahwa kita harus membuat anak itu menjadi bagian dalam keluarga, dan kemudian dia harus melibatkan anak itu dalam semua dinamika keluarga. Gitu ya. Jadi tidak melulu hanya soal hubungan darah gitu ya. Tetapi bagaimana ketika di dalam soal kebersamaan, ketika makan bersama, terus kemudian ada hari-hari yang istimewa gitu ya. Jadi dia pun juga harus diperhatikan, oh ini hari istimewanya dia. Jadi ketika misalnya diperhatikan, dirayakan, dan dia pasti merasa oh berarti orang tua saya ini ingat ya, misalnya kayak ulang tahun atau hari yang mungkin dia ada punya prestasi apa begitu, momen spesial. Iya betul, itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah bagaimana orang tua asuh ini jangan sampai mengekang, juga kan? Jangan sampai mengekang, jangan karena hanya dia anak angkat malah orang tua malah harus mengekang dia, menuntut dia untuk harus ikut ini dan itu, sehingga tidak punya kebebasan dan kemerdekaan dirinya sendiri, sehingga dia merasa bahwa dia karena hanya anak angkat, makanya dia harus hanya tunduk kepada orang tua. Ya jangan sampai seperti itu. Jadi berikan dia juga kebebasan untuk memilih dan menghargai setiap pilihannya itu. Sehingga ketika pun dia dewasa nantinya, orang tua tidak akan merasa dikecewakan ya. Karena jangan sampai nanti dia hanya mau berbakti karena hanya tuntutan dari orang tua, bukan karena dari ketulusannya gitu ya. Jadi bagaimana hubungan itu bisa menjadi lebih harmonis ketika pun nanti dia sudah dewasa, dia sudah, atau misalnya dia sudah keluar dari rumah itu, hatinya bisa tetap terpaut kepada orang tuanya, yaitu tergantung dari kita sebagai orang tua asuh memperlakukan dia ketika dia masih bersama dengan kita. Saya pikir itu sih. Ya, memang bicara mengenai anak angkat ini juga kita sering dengar ya dalam hal-hal rohani ya, Pak Warno ya. Kita ini sebenarnya juga anak angkat Tuhan. Bagaimana Pak Warno? Jadi ini kepada yang pernah diangkat atau yang diangkat oleh orang lain ya. Nah, di sini kita ini punya status tidak kurang dan tidak lebih dengan yang lain. Jadi Tuhan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Dan Tuhan ketika kita diangkat oleh orang lain, ya Tuhan itu tidak bermaksud jelek ya. Semuanya itu ada perlindungan Tuhan. Semua dijaga oleh Tuhan. Status kita juga tadi disebutkan oleh Bu Vivi tadi, bahwa kita semua itu diangkat oleh Tuhan. Jadi konsep anak angkat itu sebenarnya kita juga diangkat jadi anaknya oleh Tuhan. Makanya anak angkat ini kita belajar dari Efesus 1 ayat 5 ya. Menarik di sini, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Jadi konsep anak angkat justru sangat rohani.
sungguh seperti itu. Nah, kita sendiri adalah anak angkat Tuhan. Maka saat kita keluarga yang mengangkat anak, nah kita belajar seperti Tuhan mengangkat kita. Jadi kasihlah dia dengan sungguh-sungguh. Dan anak yang diangkat juga benar-benar menerima orang tua angkat dengan sungguh-sungguh. Karena konsep anak angkat itu sungguh rohani dalam Alkitab. Ya, memang mengangkat anak adalah tindakan yang luhur. Ya. Tapi tidak boleh berhenti di niat baik saja. Jadi ia harusnya disertai dengan proses mendidik hati, menciptakan rasa memiliki, dan membangun jembatan yang kokoh. Ya. Dan bila semua dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas, maka ketika kita menua, nah ini ya, dan tubuh lagi tidak baik-baik saja, maka anak angkat ini yang akan jadi penopang yang setia. Karena tidak diminta, walaupun tidak diminta, karena dia merasakan diterima di tempat yang baik, sejatinya di dalam sebuah keluarga, maka dia dengan sadar diri, dia akan membantu kita yang sudah, ya mungkin nantinya juga di usia senja gitu ya. Nah, semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat, dan tetap ikuti terus di program Bilik Sejahtera.